Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nahmaduhu bi jami'i hamahamidihi hamdan katsira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم كان شره مستطيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, yang tentunya Allah masih senantiasa memberi, merahmati, memberkahi serta melindungi dan menaungi kita semua selaku hambanya. Mudah-mudahan segala yang diberikan oleh Allah kepada kita senantiasa menjadikan kita manusia-manusia hambanya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita ingin dijadikan hamba Allah yang taat, dan tentunya kita berharap besar kepada Allah untuk bagaimana kita nanti kelak mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk semuanya yang hadir di sini kelak akan duduk bersama baginda Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh, Bapak Ibu, Kakang Teteh, Masjid Baitul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan faqahahu fid din." Tatkala hambanya tatkala Allah ingin hambanya menjadi hamba yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah lakukan? Allah terangi hatinya, Allah mudahkan badannya, Allah mudahkan langkah kakinya. Untuk apa? Faqahahu fiddin, untuk mempelajari ilmu agama, untuk memfaqihkan dia, memahami dirinya sendiri untuk datang ke pengajian, ke majlis ta'lim, majlis ilmu. Maka saya yakin yang hadir di sini ini adalah orang pilihan Allah. Orang-orang yang Allah itu pengen kita semua baik. Ya bukan berarti yang enggak hadir enggak baik, Pak, bukan. Akan tetapi ini yang pilihan Allah. Sementara orang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan tidurnya, subhanallah. Atas mangan sahur wareg, ditambah hujan gerimis-gerimis. Itu tantangan yang luar biasa itu, Pak. Angop pirang-pirang balen. Angop tahu Pak ya? Ngahamuai, cek bahasa Sunda nama hamuai. Berangkat ke masjid enggak, ke masjid enggak. Ngelihat buka pintu hujan gerimis. Aduh. Itu ujian yang besar. Maka kata Nabi, "Idza aradallahu bi'abdi khairan faqahahu fid din." Kalau Allah pengen hambanya baik,
Allah langkahkan kakinya mereka, Allah mudahkan hatinya, Allah terangi hatinya untuk datang ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim, terlebih kita dibarengi dengan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Yang kedua kata Nabi, wa zahadahu bidunya, Allah zuhudkan dia dalam urusan dunianya. Terlebih ibu-ibu habis nyiapin makan sahur, mungkin ada piringnya yang belum dicuci, ya Bu ya, belum lagi nyuci baju, ngerendam baju, mesin cuci, ditinggal semua nih sama ibu-ibu yang hadir di sini, masya Allah. Makanya orang-orang di sini yang luar biasa semua, dunianya dilupakan dulu untuk menuju akhiratnya. Yang ketiga, wabassarahu bi'uyubi nafsi. Kalau Allah pengen hambanya menjadi hamba yang baik, Allah akan tampakkan aib-aibnya di mata manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai kita termasuk golongan orang yang ketiga ini. Allah akan tampakkan aib-aibnya di mata manusia yang lain, di mata hamba-hambanya Allah. Maka datanglah bulan suci Ramadan ini. Untuk apa? Untuk melatih diri kita, untuk sebagai madrasah, untuk sekolah kita, lulus atau tidaknya bulan suci Ramadan ini, madrasah di bulan suci Ramadan ini nanti akan terbukti 11 bulan ke depan. Beres Idul Fitri Pak, terbuktinya apakah sholat isya-nya masih rame di Baitul Iman nanti, yang tarawih mungkin sampai full belakang. Alhamdulillah. Beres Idul Fitri kira-kira masih rame lagi. Itu lulus apa tidaknya tuh Pak? Lulus apa tidaknya kita di bulan suci Ramadan? Apakah setiap subuhnya nanti setelah Idul Fitri Masjid Baitul Iman ini akan selalu ramai seperti ini? Itu indikasi lulus atau tidaknya. Dan itu tergantung kepada diri kita sendiri. Maka Ramadan ini menjadi madrasah, pelatihan buat kita, sekolah buat kita. Apa yang dilatih Kang Asep? Satu, keimanan kita kuat atau tidak kepada Allah, yang mana ayat surat Al-Baqarah ayat 183 itu sering akrab di telinga kita kalau masuk bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman dipanggil untuk puasa, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, ayat ini ditafsirkan oleh beliau la'allakum tattaqun sampai akhirnya kata beliau, li anna as-shauma tarbiyatun lil fikrati wa tazkiyatun lil badani wa tadyiqu limasaliki syaitani. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwasannya orang yang bertakwa itu tidak lain dan tidak bukan satu, Ramadan itu tidak lain dan tidak bukan mengajarkan kita untuk apa? Tazkiyatun lil fikrati, tarbiyatun lil fikrati, untuk mengajarkan mindset berpikir kita, untuk melatih mindset berpikir kita. Dari mungkin segi waktu kita Pak, subhanallah Ramadan ki sempit waktunya dan berlalu begitu cepat. Perasaan saya berdiri di sini 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Sekarang sudah ketemu lagi, sisanya seminggu maning Pak. Bu, seminggu lagi Bu, tinggal seminggu lagi, berlalu begitu cepat. Maka waktu ini dilatih di Ramadan ini untuk kita, dari mulai subuh sampai siangnya, komok sorenya, seminggu menjelang Idul Fitri mau benggala macet Pak, Cilapop ngantri sing alun-alun tekan kebun jahe, masya Allah. Makanya kalau saya mau bukber Pak, mobil itu tak simpen di PU, susah nyebrangnya saking macetnya. Meminimalisir, mengkonsep waktu, mindset waktu kita ini sungguh sangat luar biasa di bulan Ramadan. Bagaimana pikiran kita, kata Syekh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu, tarbiyatun lil fikrati,
Bagaimana mengatur untuk salat tarawih, si Asep ngimami ning masjid endi, engko subuh ning Baitul Iman, ku isuk ning endi maning, nanti besok duhurnya kemana, asarnya harus bagaimana, bukbernya di mana. Masya Allah Pak, estimasi waktu yang sungguh tidak sulit untuk ditentukan. Melatih pikiran kita bulan Ramadan, tarbiyatun lil fikrati. Yang kedua, wa tazkiyatun lil badani, melatih untuk membersihkan badan kita, bukan hanya menahan hawa nafsu, bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, dan bukan hanya menahan syahwat kita, akan tetapi melatih seluruh anggota tubuh kita untuk berzikir kepada Allah, untuk tidak luput dari pandangan Allah. Maka kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Urusan kita sama Allah Pak, bukan sama sesama hamba Allah. Bisa aja si Asep sahur wakeh mangan nih, banyak makannya nih Pak, siang-siang mampir ning warteg yang ada hordengnya, keluar lagi pura-pura puasa. Bisa apa enggak? Bisa Pak. Nggak ada yang tahu, orang Baitul Iman nggak ada yang tahu, si Asep puasa nggak ada yang tahu, padahal awan mangan nasi padang, nggak ada yang tahu. Karena apa? Urusannya sama Allah. Bukan hanya melatih lapar dan dahaga dan syahwat, tapi melatih badan kita, membersihkan badan kita dari kotoran-kotoran yang zahir ataupun yang batin. Maka Nabi Muhammad mensifati betapa indahnya bulan Ramadan, yang diharapkan manusia itu hanya makanan ketika berbuka. Bahwasannya kata Nabi mensifati bulan Ramadan sungguh sangat luar biasa. Lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, mereka bahagia ketika mereka melihat kolak, bakwan, tahu goreng, cecuwer, ketan bintul. Yang kedua, mereka orang yang puasa akan mendapatkan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dipikir-pikir, Nabi itu memberikan statement yang sungguh sangat luar biasa. Betapa hebatnya manusia, sehebat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, kebutuhannya hanyalah makan dan minum. Kurang apa Nabi mensifati? Maka yang kedua tadi, ya, kata Syekh Ibnu Katsir, membersihkan badan kita. Yang ketiga, ayat ini menjelaskan tentang watadyiqul limasaliki syaitan, untuk mempersempit jalan syaitan yang masuk ke dalam diri kita. Nah, kalau Bapak Ibu nanya, Kang Asep, emang di dalam badan ini ada syaitan? Tak ada. Wong jihad terbesar setelah peperangan yang terbesar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Nabi bilang nanti ada perang yang lebih besar. Ngomong sama para sahabat, ya Rasul, ini perang udah kurang besar apa ini, pasukan banyak luar biasa. Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Di sebelah dada kiri kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebelah kiri ada yang namanya sifat iri, dengki, hasud dan lain sebagainya, sifat syaitonia. Makanya tergantung orangnya nih, ada malaikat, ada setan, tergantung malaikatnya kuat apa enggak. Kalau kalah sama nafsu kita, udah iri, dengki, hasud dan lain sebagainya, gibah. Makanya kalau orang iri sakit dada kiri biasanya. Yang sebelah kanan dada kita ini ada sifat rakus, tamak, serakah. Ada sifat itu di dada kita sebelah kanan. Lalu di dada tengah kita ini ada sifat yang namanya takabur, sombong, membanggakan diri Pak. Makanya wong sombong ku biasanya membusungkan dada. Apa sih? Apa? Di dada yang dibusungkan. Orang sombong. Di kepala kita ini ada sifat yang namanya khayal, selalu berkhayal, panjang angan-angan, panjang khayalan, banyak khayalan. Lebaran pengen ngecat apa di rumah ki enake, warna apa di catnya. Lebaran mobil baru apa nih yang baru keluar,
Berhaya, duit malah padahal mah terus memikirin mobil baru. Kadang-kadang lucu, puasa enggak beli baju baru, puasanya enggak rumah dicat, kan teger modal kayak ini. Berhaya, berkumpul ini akumulasi Pak, sifat-sifat syaitannya yang ada dalam diri kita. Tergantung diri kita bisa mengendalikan atau tidaknya. Ramadan inilah sebagai sekolah, sebagai madrasah untuk melatih semuanya itu Pak. Lalu dengan apa menetralisir semuanya itu? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu. Gimana caranya Kang Asep? Afdalul iman qaulu la ilaha. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Cukup dengan kalimat itu Pak. Kalau pengen lebih mantap lagi, zikir sesuai zikir yang sering diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adem Pak. Ini sifat-sifat syaitaniyah yang harus kita keluarkan. Maka beliau berkata, wa tadyiqu limasalikis syaitan, untuk mempersempit jalan-jalan syaitan yang masuk ke dalam diri kita. Insya Allah. Ini jangan kira di kita di masjid nggak ada setan, ada Pak. Jangan kira nggak ada. Mana setannya Kang Asep? Yang lagi ngaji, ngajak uang balik. Balik yuk. Ustaz ngecaprak bae sing mau. Balik be yuk. Orang mah yang nggak ke masjid diajak ke masjid, betul? Ini yang udah di masjid diajak pulang. Apa setan? Kalau bukan setan namanya itu. Ada yang begitu. Bukan di sini, bukan di Benggala. Di sini mah nggak ada yang ngaku. Insyaallah khair semua, amin ya rabbal alamin. Wa tazkiyatun lil badani wa tadyiqu limasalikis syaitan. Maka banyak pelajaran yang kita ambil dari Ramadan ini, Masya Allah. Salah satunya kita dilatih untuk berkata jujur. Tadi sudah saya sebutkan Pak, untuk berkata jujur, untuk tidak berkata mengucapkan kalimat-kalimat yang unfaidah, yang tidak ada faidahnya. Ngecaprak urip puguh bulan Ramadan, padahal kita harus menjaga lisan. Yang mana kata Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ditanya mau masuk surga atau tidak, tentunya kita pengen masuk surga. Orang-orang Baitul Iman Ciceri Permai pengen kabeh manjing surga, min ahlil jannah semuanya, amin. Tapi ada surga yang merindukan kita Pak. Tapi terbatas kuotanya, hanya 4 golongan. Yang pertama, orang yang talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran akan dirindukan oleh surganya Allah. Bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi siapa orang yang bisa memahami isi kandungannya. Dari sekian banyak orang yang bisa memahami isi kandungannya, berapa banyak orang yang bisa menghafalnya, bisa membacanya dengan fasahah tartil mujawwadnya. Dari sekian banyak orang yang bisa menghafalnya, membacanya tartil fasahahnya luar biasa, tajwidnya luar biasa. Berapa banyak orang yang bisa mengimplementasikannya, merealisasikannya isi kandungan Al-Quran kepada kehidupannya sehari-hari. Itu yang penting. Maka Ramadan luar biasa, salah satunya karena diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan Pak. Pelajari Al-Quran, syukur-syukur beres Ramadan Qurannya nggak pindah dari meja tuh Pak. Biasanya beres dari Ramadan mojok maning ning lemari, dibuka maning Ramadan tahun Arab biasa nih. Lagi-lagi bukan orang Ciceri Permai, orang Benggala itu. Insya Allah. Sibukkan lisan kita dengan berkata yang baik. Bahkan kalau memang harus diam. Karena diam itu adalah emas. Kalau toh nggak mau diam, sibukkan lisan kita dengan hal-hal yang baik. Zikir, baca Qur'annya,
Bisa aja cerawat cerewet iki bulan Ramadan ribut bae. Ya. Melatih kesabaran, Pak. Wajar karena memang godaannya luar biasa besar. Iya Kang Asep, istri saya enggak Ramadan, enggak bulan Ramadan. Pada bae cerewet mengkonon pun. Emang perempuan mah Pak cerewet. Syukuri istri Bapak kalau cerewet, berarti istri Bapak perempuan. Karena perempuan mah turunan Siti Hawa. Cangkemnya gemangat Hawa. Iya, Siti Hawa. Mangap tuh Pak. Pantas perempuan cerewet. Kalau laki-laki cenderung pendiam, karena laki-laki mah turunan Nabi Adam. Mingkem. Apa bedanya cewek sama cowok? Iya, cerewetnya Pak. Kalau pengen ngebuktiin Bapak ya cerewet apa enggaknya perempuan, Bu, mohon maaf ya Bu ya, bukan gibah ini Bu. Kalau gibah orangnya enggak ada, ini mah ada. Bu, silahkan tanya laki-laki dari Pasar Rau. Tanya aja laki-laki dari Pasar Rau. Kang, habis dari mana? Habis dari Rau, beli kopiah sama sarung, beres Pak urusan. Coba perempuan tanya pulang dari pasar. Teh dari mana teh? Dari Rau. Beli apa Bu? Beli bawang, cabai, telur semua naik, cengkeh naik, bawang naik. Ada daster baru loh, 103, murah. Wah, merana merene ngobrol kan. Yang ditanya padahal dari mana? Habis beli apa? Beres. Rahu becek segala macam. Oh, dibahas becek-becek gimana? Wajar karena perempuan mah cerewet, turunan Siti Hawa. Tapi tolong cerewetnya jangan yang negatif, ya Bu ya. Mudah-mudahan kalau ada orang lagi ngumpul-ngumpul ngomongin orang, siapa orang yang berhasil? Orang yang datang membubarkan pembahasannya. Lagi ngumpul-ngumpul nih misalkan ngomongin orang, ibu datang, menu hari ini apa? Wah, dialihkan pembicaraannya. Wis tuku kelambi baru dorong kan konon. Dialihkan pembicaraannya. Itulah orang yang berhasil. Mengubah pembicaraan ghibah menjadi nasihat atau pembicaraan yang luar biasa antara ikhwanul muslimin, insyaallah. Hafidhil lisan yang kedua, talil Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kita ini dilatih bagaimana menjaga lisan kita, dilatih bagaimana kita ini mengkaji dan mengaji ilmu Al-Quran di bulan suci Ramadan. Al-Quran katanya diturunkan inna anzalnahu fi lailatul Qadar, diturunkannya di Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu? Kan kita belum tahu, masih misteri. Di ayat yang lain inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Diturunkannya Al-Qur'an di malam yang penuh keberkahan. Ditambahkan lagi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Oh, Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar bulan Ramadan. Ditambah lagi lebih spesifik lagi ayatnya syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwasannya Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Yang ketiga kita melatih, kata Nabi yang hadis tadi itu al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar mut'imil ji'an. Kita dilatih untuk berbagi terhadap sesama hamba Allah. Beruntunglah mereka yang bulan Ramadan ini menyisihkan sebagian hartanya, memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang fakir, miskin, mu'allaf, du'afa, kemudian gharimin, ar-riqab, ibnu sabil fi sabilillah, dan macam-macam lainnya. Tapi yang wajib itu 8 asnaf penerima zakat ya. Kalau sedekah silahkan kemana saja, mau ke masjid, mau ke pesantren, mau ke yayasan yatim piatu, mau ke anak-anak yang ada di jalan, silakan Bapak Ibu melatih diri kita untuk berbagi di bulan Ramadan ini. Tapi saya tegaskan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka fakir miskin butuhnya bukan bulan Ramadan doang. Setelah bulan Ramadan masih butuh. Maka saya berharap pada jamaah mungkin yang ada di Ciceri Permai Baitul Iman nih, bisa mengkonsep lah sedekah bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Mereka butuh juga setelah bulan-bulan Ramadan. Kadang tadi itu ngumpul di bulan Ramadan yang akhirnya enggak terkontrol, orang yang mampu semua kebagian. Insyaallah kita semua bisa menunaikan zakatnya di bulan ini. Amin. Termasuk zakat malnya
karena memang zakat itu sungguh wajib di mata Allah, maka disandingkan biasanya zakat itu dengan salat. Waqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Termasuk zakat malnya. Zakat itu makna terminologinya secara lugawinya adalah at-tathiru, mensucikan. Makna epistemologinya secara istilahnya adalah ini ta'rif yang paling saya senang saya hafal ini. Yang paling saya senang dan saya hafalin. Karena kalimatnya cantik. Maknanya adalah ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin. Cantik bahasanya ini. Makna zakat adalah mengeluarkan harta-harta yang sudah ditentukan. Ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin, untuk orang-orang yang sudah ditentukan. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang sudah ditentukan. Mengeluarkan harta yang sudah ditentukan untuk orang-orang yang sudah ditentukan dengan niat yang sudah ditentukan. Terutama zakat fitrah. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Amin. At'imut ta'am, mut'imil ji'an, memberikan makan kepada orang yang lapar. Nabi pernah bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam wa at'imit ta'am wassalatu fil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bissalam. Wahai manusia, umatku, afsus salam, mengucapkan salam satu sama lain. Wa at'imit ta'am, dan memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, berbagi makanan. Wassalatu fil laili wan nasu niyam, salat di malam hari ketika orang-orang sedang tertidur pulas. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan dalam keadaan selamat, insya Allah. Surganya nggak tanggung-tanggung, Pak. Yang disiapin surganya, surga yang seluas langit dan bumi. Sok bapak ibu mau guling-gulingan, mau model apa nih kanelos, wong luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah, ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ard. Ketika engkau diampuni oleh Allah, Allah akan siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. 'Arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, untuk dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Lagi-lagi Allah sebutkan untuk orang yang bertakwa. Puasa untuk orang yang bertakwa, mencetak untuk mencetak generasi yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Salah satunya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang. Ana wong kon sedekah, nanti ajalah saya mah sedekahnya nungguin kaya, barang anu sugih-sugih keburu modal. Sekarang sedekah, pengen dapat Lailatul Qadar, latih setiap malamnya sedekah. Jo ngirim kolek ke Masjid Baitul Iman tiap buka. Ngirim nasi pirang bok ke Baitul Iman tiap buka buat buka bersama. Insya ini latih 10 hari. Seminggu maning Pak ya. Seminggu lagi. Salah satu dapat kunci Lailatul Qadar ya sedekah. Baca Quran, sedekah, ngidupin malamnya. Wis pokoknya isi dengan ibadah. Kalaupun harus ke mall dulu ya nggak apa-apa. Wajar kebutuhan kita ya. Nah, Allah juga berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau kita udah dapat nikmat ya, tampakkan kenikmatan itu, tapi jangan sombong. Dapat THR, ya beliin baju anak. Pengen beliin cucu, silahkan beliin cucu. Surganya seluas langit dan bumi, Pak. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapar. Bidharra wasfi sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaid.
Dan surga itu akan dijanjikan untuk orang-orang yang menahan amarah. Menahan amarah pun ini dilatih kita di bulan Ramadan. Madrasah Ramadan itu salah satunya adalah menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kepada kesalahan sesama manusia. Wal 'afina wallahu yuhibbul muslimin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang berbuat dosa, idza fa'alu fahisyah, mereka berbuat dosa, berbuat kesalahan yang besar di mata Allah. Au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi dirinya sendiri, dzakarullah, seketika itu dia bertobat kepada Allah, menyebut nama Allah, beristighfar kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka kata Allah akan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah Pak, kita mah dijadikan umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kenapa Kang Asif alhamdulillah? Nabi Adam tuh iri sama umat Nabi Muhammad. Nabi Adam tuh iri sama umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Adam, ya Allah, saya ini dosanya cuma satu. Mohon maaf nih Pak ya, bukan menyalahkan Nabi. Semua Nabi dan Rasul itu kita yakini nggak punya salah, nggak punya dosa. Semuanya skenario daripada Allah. Yang kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan mengutus khalifah di muka bumi. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Itu semua skenario Allah. Walaupun malaikat berberat hati, Nabi Adam akan diutus ke dunia. Nah, dibikinlah kesalahan skenario itu. Bukan berarti Nabi berbuat dosa, tidak. Nabi itu protes sama Allah, kok enggak disamain sama umatnya Nabi Muhammad. Saya ini ya Allah punya dosa satu, kok saya dikeluarkan dari surga? Sementara umat Nabi Muhammad dosanya ngelumbuk. Dosa orang Serang dosanya ngelumbuk banyak, tapi nggak dikeluarin tuh masih hidup aja, nggak dikeluarin dari dunia. Sampai sekarang masih hidup, kita punya dosa. Ada di sini yang nggak punya dosa Pak? Masih dikasih hidup Pak di dunia? Masih yang di sini. Termasuk saya, alhamdulillah. Saya punya dosa tapi masih di dunia, belum dikeluarkan saya dari dunia. Tapi Nabi Adam protes, saya dikeluarkan dari surga cuma punya salah satu. Ya Allah, saya punya salah satu, punya dosa satu. Dikeluarkan dari surga ke dunia, dipisahin sama istri saya. Lah umat Nabi Muhammad bikin dosa tiap hari, bikin salah tiap hari. Kalau Rabi ini masih rapat baik, nggak dipisah-pisahin, alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi, saya ini punya dosa satu, punya salah satu. Diterima tobatnya ratusan tahun Pak, istighfarnya ratusan tahun, istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ratusan tahun Pak ngucapin itu tuh, pengen mendapat ampunan Allah. Lihat umat Nabi Muhammad, betapa dia punya salah, punya dosa, istighfar, minta ampun sama Allah atas kesalahan dan dosanya itu, seketika itu Allah terima tobatnya, insya Allah. Asalkan bener udah tobat sambel jalan. Jadi tobatnya itu tobatan nasuha. Mana dalilnya Kang Asep? Allah membentangkan rahmat dan ampunannya di siang hari bagi hamba-hambanya yang berbuat dosa di malam hari, kata Nabi. Dan Allah membentangkan rahmat dan ampunannya di malam hari bagi hamba-hambanya yang berbuat salah dan dosa di siang harinya. Dan begitu selalu terus mudawamah ila yaumil qiyamah, terus menerus sampai hari kiamat. Maka bersyukur aja udah Pak. Ramadan kita ini masih diberikan kesempatan untuk di bulan Ramadan. Ada saudara-saudara kita yang udah meninggalkan kita, nggak sampai ke bulan Ramadan. Bahkan ada di awal Ramadan saudara kerabat kita yang sudah meninggalkan kita. Bahkan ada di pertengahan bulan Ramadan. Belum lama kemarin sahabat saya, salah satu owner game tour and travel yang ada di Ciracas, tuh suaminya Bu Haji Uswah,
ya Pak Haji Mas Agus Azizi yang videonya menyebar mungkin ya, mobilnya tertabrak kereta di Kemang itu. Punten Pak, sorenya kita kumpul buka bersama, penuh ceria, penuh canda, penuh tawa. Sorenya kemarin sore bukber kita itu sama travel itu, subuhnya tragedi. Ya Allah, betapa kita nggak tahu kapan dan di mana kita akan diambil oleh Allah. Betapa kita nggak pernah mengetahui sedang apa kita diambil oleh Allah dan kapan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya satu, Ramadan ini melatih kita bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati bulan. Alhamdulillah Pak, doa kita ini termasuk doa yang diijabah. Alhamdulillah. Sing bulan Rajab ngedoani, Allahumma barik lana fima razaqtana. Sing bener. Lagi puasa di fima razaqtana. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini doa-doa orang ini dikabul oleh Allah nih. Amin. Dikabul kita Pak sampai Ramadan. Insyaallah sampai akhir Ramadan dan sampai Ramadan terus lagi sampai Ramadan yang akan datang. Ramadan akan terus datang kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita yang masih bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan kita, sampai mana umur kita. Maka yang lalu saya pernah bahas, Allah menyembunyikan 6 perkara. Di dalam 6 perkara, salah satunya yang poin nomor 5 itu, katamallahul mauta fil umri. Allah menyembunyikan kematian di dalam umur-umur kita. Hikmahnya apa? Untuk kita senantiasa selalu ingat pada Allah, baik dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun. Mudah-mudahan di sisa akhir Ramadan ini kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah. Tarawih terus, puasanya lancar terus, rezekinya ngalir terus. Yang terpenting THR cepet-cepet cair ya Allah. Kuan inti deh pokoknya mah. Mudah-mudahan THR lebih daripada tahun-tahun yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita terus meraih Lailatul Qadar untuk menjadi hamba-hamba Allah yang istimewa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.